Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita bertekad di hari baru ini, di kesempatan hidup yang masih diberikan semesta kepada kita. Kiranya kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Kiranya mereka senantiasa hidup berbahagia dan kita ikut berkontribusi menjadi pembahagia bagi mereka. Seandainya hari ini masih banyak perilaku kita, tindakan kita yang menyakiti makhluk manapun, mari kita segera hentikan. Jangan terus-menerus menciptakan sebab buruk yang menyebabkan kita menuai akibat buruk. Segala puji hanya milik Allah, Zat Tunggal, energi universal tanpa batas, yang meliputi seluruh kosmik, meliputi seluruh makhluk, bahkan Dia sendiri mengalir sebagai daya kehidupan bagi semua makhluk termasuk diri kita sendiri. Dan kita bersyukur hari ini kita masih dialiri daya semesta sehingga tubuh ini menjadi berwibawa, berharisma. Dan saat ini kita masih merasakan kemewahan yang luar biasa. Bisa melangkahkan kaki itu kemewahan, bisa mengangkat tangan itu kemewahan, bisa merasakan air saat cuci tangan itu kemewahan, bisa merasakan hembusan angin saat ini adalah kemewahan. Bisa merasakan suara-suara yang masuk di telinga kita adalah kemewahan. Dan pada saatnya semua kemewahan ini akan dicabut dan nanti tubuh kita tidak bisa merespon semuanya. Hanya seonggok daging yang tidak berarti apa-apa, yang siap diasingkan oleh tetangga kita. Karena tubuh ini setelah ditinggalkan Allah menjadi sangat menjijikkan. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akan rasakan kehadirannya. Dia meliputi diri kita, Dia lebih dekat kepada kita melampaui urat nadi leher kita. Dia adalah daya yang sekarang sedang memberikan kekuatan kepada kita. Perasaan keterpisahan dengan Dia mari kita buang jauh-jauh. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu membersamai kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita tanpa syarat. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Kiranya kajian kita hari ini menjadi energi baru, pemahaman baru yang bisa memberantas semua kebodohan kita, keserakahan kita. Karena itu adalah racun-racun yang telah menjadikan kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naluri manusia yang berkuasa biasanya ingin mempertahankan kekuasaannya. Apalagi ketika dia merasa kekuasaannya telah membuat dia berada di zona nyaman. Maka hampir semua manusia yang berkuasa di semesta ini akan mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan suatu sistem. Dan sistem itu bisa saja sebuah konspirasi. Di mana dengan sistem itu dia akan membungkam semua manusia lain yang dianggap menjadi penghalang untuk melanggengkan kekuasaan.
Makanya ada yang namanya teori konspirasi. Yang gampang untuk terjebak teori konspirasi adalah orang-orang yang sudah kehilangan daya kritis berpikirnya, sudah kehilangan daya kreatif di dalam pola pikirnya. Manusia-manusia robot biologis yang setiap hari sibuk menjalankan rutinitas yang dianggap kebenaran, padahal itu hanyalah kebohongan yang diulang-ulang oleh teori konspirasi, dan itu telah membungkam semua manusia. Sehingga tidak heran ya, berita-berita tentang orang-orang yang seolah-olah sudah menjalankan kebenaran, tetapi perilakunya jauh dari harapan masyarakat, bahkan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan hari ini kita mendengar di tempat ini ada sejumlah santri yang kemudian dimakan oleh gurunya sendiri. Di tempat itu ada sekelompok santri yang dimakan oleh katanya ustadznya sendiri. Luar biasa ya. Bahkan ada berita bagus, seorang mahasiswi kemudian kesurupan dan ditolong oleh seseorang. Dan kemudian saat dia kesurupan kemudian dinodai kehormatannya oleh orang yang setiap hari menjalankan rutinitas. Bahkan saking rutinnya ya, keningnya saja sampai hitam, saking rutinnya itu. Itu karena sujudnya cuma fisiknya saja, tidak melibatkan jiwa, tidak melibatkan batin. Itulah manusia-manusia yang disebut dengan robot biologis, menjalankan rutinitas tetapi tidak berdampak sama sekali untuk membangun akhlak, membangun kesadaran. Dan yang semacam ini kok jumlahnya semakin hari semakin banyak. Inilah keberhasilan teori konspirasi yang telah membungkam setiap manusia menjadi bodoh, hilang daya kreatif, hilang daya kritis, sehingga menganggap apapun yang dilakukan dia seolah-olah kebenaran, padahal itu adalah ciptaan dari teori konspirasi itu. Dari mereka yang takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan berkah dari kekuasaannya, karena mereka sudah berada di zona nyaman. Apalagi kalau penjajahan itu dilakukan atas nama agama dan Tuhan, itu paling mudah. Sebut saja ini kata Tuhan, ini sebut saja kata Nabi, sebut saja kata Rasul, walaupun tidak masuk akal, orang yang kehilangan daya kritisnya, daya kreatifnya, pasti akan melakukannya seolah-olah dia sudah menjalankan kebenaran. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang terpilih, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini di rumahnya masing-masing. Karena hari ini saya akan mencoba menodai keperawanan Al-Quran. Jadi kita nodai sedikit keperawanan Al-Quran ini, karena sampai sekarang Al-Quran ini masih perawan, hanya disentuh-sentuh aja bagian luarnya, dibaca oleh banyak orang, tetapi esensinya, kedalaman maknanya hampir tidak pernah disentuh. Oleh karena itu kajian hari ini sangat berbahaya, karena akan membuat seseorang menjadi sadar akan dirinya bahwa selama ini dibungkus oleh ilusi-ilusi palsu, sehingga dia selama ini tidak sadar kalau dirinya itu sudah kehilangan jati diri yang asli. Itu bahayanya. Setelah mendengarkan kajian saya, maka para sahabat akan menjadi sadar, sehingga akan bangkit dari ilusi dan memasuki dunia baru, yaitu dunia kesadaran. Sudah siap? Oke. Makanya judulnya saja menyeramkan ya.
hidangan langit dan kemenangan. Kalau berbicara langit di Quran, hati-hati ya. Karena kita ini otak kita ini sudah terlalu banyak informasi, terutama informasi yang destruktif, informasi yang terdistorsi, informasi yang bukan sebenarnya. Tapi karena seringnya informasi masuk dalam proses repetisi, bahkan informasi itu sudah masuk di long term memory kita, ya, masuk ke memori jangka jauh, jangka panjang, yaitu alam bawah sadar kita, dan seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran. Perhatikan ya, bumi kita ini di alam semesta yang sangat luas, bentuknya itu kan bulat, dan kita ini ada di permukaan bumi, betul nggak? Jadi kalau bumi bentuknya bulat, kadang-kadang ada yang di atas, kadang-kadang yang di bawah, ada yang di sini, ada yang di sini, di permukaan bumi, betul? Ya. Kalau kita menuju kata langit, biasanya menunjuknya ke atas, betul nggak? Padahal kan sebetulnya bumi ini bulat, berarti ada dong yang sekarang sedang di bagian bawah, nunjuknya kemana? Ke bawah. Jadi konsepsi tentang langit secara fisik sebetulnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Bahkan dalam fisika, dalam astronomi, yang ada itu adalah bumi ini dibungkus oleh ruang kosong. Yang ada tuh bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar planet. Bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar bintang. Paham ya? Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, yang dimaksud itu adalah alam tinggi. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, itu maksudnya adalah alam rendah. Gitu. Jadi langit dan bumi itu pahami sebagai alam tinggi dan alam rendah. Jadi hidangan dari langit artinya bukan hidangan dari atas, tapi hidangan yang berasal dari alam-alam tinggi. Hidangan yang berasal dari frekuensi-frekuensi yang tinggi. Hidangan yang berasal dari getaran vibrasi dari alam-alam yang tinggi. Jadi hidangan dari langit itu yang dimaksud di dalam kitab suci adalah hidangan yang berasal dari alam tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena tubuh kita ini terdiri dari dua unsur secara global. Satu, unsur fisik, yaitu tubuh kita. Yang kedua, unsur metafisik yang tidak kelihatan, tetapi ada, eksisten. Dan itu yang membuat tubuh kita jadi berdaya, yang sering disebut dengan tubuh metafisik. Yang intinya ada tubuh spiritual, ada tubuh intuisi, ada tubuh mental, ada tubuh energi. Itu semua terangkum dalam tubuh metafisik, sering disebut dengan jasmani dan ruhani. Paham sampai di sini? Ya. Nah, kalau jasmani kita perlu nutrisi, karena jasmani kita terbuat dari sel-sel tubuh dan setiap sel itu perlu nutrisi. Nah, karena sel ini bersifat fisik, maka sel ini perlu nutrisi yang bersifat fisik. Paham ya? Nah, coba kalau kita makan sehat setiap hari, sel-sel tubuh kita menjadi sehat. Ya, akibatnya apa? Sel-sel tubuh yang sehat, dia akan bisa mempertahankan hidup lebih lama lagi. Makanya orang menjadi panjang umurnya. Kita olahraga, kita berjemur ya di bawah terik matahari supaya semua mineral-mineral yang dibutuhkan oleh sel dipenuhi. Kalau selnya sehat, tubuhnya sehat, maka tubuh ini memiliki harapan hidup jauh lebih lama. Tetapi jangan lupa bahwa kesehatan itu bukan hanya di aspek fisik. Karena tubuh kita ada yang metafisik. Oleh karena itu maka kita perlu juga nutrisi-nutrisi yang berasal dari alam-alam metafisik yang namanya alam tinggi. Nah, karena tubuh fisik ini terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi, maka tubuh fisik ini cukup dipenuhi oleh semua unsur yang berasal dari bumi. Paham ya? Nah, tubuh yang ruhani, tubuh yang metafisik,
itu bukan berasal dari bumi. Dia berasal dari alam tinggi. Otomatis dia harus mendapatkan nutrisi yang berasal dari alam yang tinggi. Makanya jangan heran kalau di Quran surat Ar-Rahman sering saya ulang-ulang, Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Jadi ternyata Allah itu menciptakan matahari juga ada dua. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Matahari jasmani ya terbitnya dari timur. Tapi matahari ruhani terbitnya dari barat. Jadi timur dan barat itu pasangan. Timur itu simbol dari aspek jasmani, sedangkan barat simbol dari aspek ruhani. Makanya ada kata-kata yang sering kita dengar. Kiamat itu salah satu tandanya adalah matahari terbit dari barat. Kiamat apa? Qiyam itu artinya bangkit. Artinya kebangkitan ruhani akan terjadi kalau kita sudah menyaksikan matahari yang terbit dari alam ruhani. Begitu maksudnya. Sudah bisa menyaksikan itu? Sudah bisa belum? Nah kalau belum bisa berarti selama ini kita hanya hidup ya, hanya hidup di aspek fisik. Karena yang menghidupi kita pun hanya matahari fisik yang terbit dari timur. Yang matahari terbit dari baratnya, dari alam rohani, sama sekali belum menyentuh jiwa kita. Nah ini yang menyebabkan manusia tumbuh secara fisik tetapi tidak tumbuh secara spiritual. Makanya di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Anak kecil yang beruban itu gambaran dari manusia ya, yang tumbuh secara fisik sampai beruban tetapi spiritualnya tidak tumbuh, ruhaninya tidak tumbuh, tidak mengalami kedewasaan spiritual. Kenapa? Karena dia hanya tumbuh di aspek fisik, tetapi dia tidak tumbuh di aspek spiritual. Intuisinya mati, ya, tubuh mentalnya amburadul, bahkan cakra-cakra energi dalam tubuhnya nyaris tidak mengalir. Akibatnya apa? Muncullah berbagai macam penyakit fisik. Ada yang penyakit di kepala, ada yang penyakit di dada, ada yang penyakit di perut, ada yang penyakit di kaki. Jadi seluruh organ tubuh ini nyaris tak berdaya. Karena apa? Karena mengalami simptom. Artinya apa? Artinya tubuh fisik ini sudah tidak kuat lagi menahan betapa robohnya tubuh-tubuh yang bersifat metafisik. Paham ya? Pelan-pelan ya. Ini masih 5 km per jam. Ya. Jadi ngerti ya hidangan dari langit yang saya maksud? Ya. Nah, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kita butuh nggak hidangan dari langit? Butuh. Ya. Jadi yang berasal dari bumi itu yang mana? Itu tubuh fisik. Sering saya ulang-ulang di kajian saya. Orang tua kita makan nasi dari bumi. Makan kacang panjang dari bumi. Makan jagung dari bumi. Makan jengkol dari bumi. Makan petai dari bumi. Makan sayur-sayuran dari bumi. Makan daging dari rumput. Rumput dari bumi. Apa yang tidak dari bumi? Semua makanan-makanan itu dimakan. Lalu jadi saripati. Saripati di orang tua yang laki-laki disebut sperma. Saripati di orang tua yang perempuan disebut sel telur. Disemaikanlah oleh Allah cinta kasih kepada mereka berdua. Mereka berpelukan. Gara-gara berpelukan ketemu tuh sperma dengan sel telur di rahim ibu. Karena pertemuan itulah kemudian terjadi tubuh fisik. Gitu. Setelah tubuh fisik ini sempurna, maka Allah bilang di Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna tubuh fisikmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu ada dua unsur. Ya, ada unsur fisik, ada unsur metafisik. Tapi kebanyakan manusia hanya berfokus pada tubuh fisiknya saja, melupakan diri sejatinya. Sehingga nyaris tubuh yang metafisik ini tidak pernah diurus. Maka muncullah ayat Quran yang mengatakan, Aro'aital lazi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Celakalah mereka para pendusta agama.
Karena mereka itu mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kalau tubuh fisik kita ada ibunya, ada bapaknya. Karena tubuh fisik kita mewarisi warisan fisik dari ibu, warisan fisik dari bapak. Iya. Makanya ibunya kurang mancung, anaknya juga pesek. Betul nggak? Bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah itu adalah tubuh rohani kita. Makanya tubuh rohani kita ini setelah selesai menunaikan tugas di tubuh fisik harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana tahu jalan pulang kalau dari sekarang dia tidak tahu nutrisi buat dirinya sendiri. Makanya pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan tubuh rohaninya. Mereka yang mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Karena yang rohani itu tidak dilahirkan, ditiupkan di Quran juga. Jadi yang rohani tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi yang disebut dengan yatim itu hakikatnya adalah tubuh rohani kita. Nah, kalau kita mentelantarkan tubuh rohani kita, itulah pendusta agama. Jadi kalau kita sholat cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita haji umroh cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita zakat, puasa hanya fisik saja, pendusta agama. Kalau rukun Islam itu yang 5 hanya dijalankan fisiknya saja, pendusta agama. Karena kita melantarkan yatim yang ada dalam diri kita. Paham? Paham? Nah, naik kelas sedikit dong pemahamannya. Jangan gitu-gitu aja. Dan kalian ini kan sombong. Kalau sudah nyumbang ke panti asuhan dan menganggap yang disebut dengan yatim itu mereka yang tinggal di panti asuhan. Silahkan teliti oleh Bapak Ibu. Ada nggak anak di panti asuhan yang lahir ke dunia nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya? Ada nggak yang tiba-tiba datang ke dunia? Nggak ada. Semua ada ibunya, semua ada bapaknya. Cuman ibu bapaknya tidak tanggung jawab kan gitu aja. Atau ibu bapaknya sudah meninggal. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya ini ibunya udah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Kasihan gak sama saya? Yatim gak saya? Hah? Sumbang dong. Karena selama ini semua didangkalkan. Ya makanya saya tadi di pembukaan, hati-hati dengan teori konspirasi. Apalagi konspirasi ini berbau agama. Dogma, doktrin yang dibuat oleh kelompok kekuasaan tertentu di dunia ini yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari teori itu. Ini baru judulnya aja. Nah, kata kemenangan di Quran itu jelas sekali ya. Kemenangan itu ya, bahasa Arabnya al-fat. Padahal al-fat itu sebetulnya adalah keterbukaan. Makanya ada Quran surat al-fat. Ada Quran surat al-fatihah. Kalau al-fatihah itu kunci pembukanya, al-fat itu kondisi terbuka setelah dibuka oleh kuncinya. Dan siapapun yang sudah terbuka, lama-kelamaan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan fauzan. Pada Quran dikatakan, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Itu Quran surat apa? Surat apa itu? Itu surat Al-Fat. Makanya kalau orang yang sudah terbuka, terbuka segalanya. Terbuka pada pandangan orang, terbuka pada ilmu baru, terbuka pada pikiran-pikiran baru, tidak menutup diri. Maka dia pasti akan memperoleh kemenangan karena keterbukaannya. Makanya kata fauzan, faizin, itu kan sering diucapkan ketika Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ucapannya minal aidin wal faizin. Itu doa.
Doanya apa? Semoga Anda termasuk orang yang kembali, faizin, dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapannya amin. Orang Bandung minal aidin wal faizin, sami-sami. Tuh. Karena belajar agama dari kartu lebaran. Karena di kartu lebaran ada tulisan Arab, minal aidin wal faizin, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Udah berapa tahun Bapak Ibu lebaran? Gak ada yang berubah. Orang yang bilang minal aidin wal faizin, sama-sama. Ketololan ini sudah menyebar. Karena kita tidak sadar, hilang daya kritis, hilang daya kreatif. Bayangkan. Dan kita sudah seperti robot, menjalankan semua rutinitas itu, ya begitu-gitu saja. Nah, jadi kemenangan yang saya maksud di sini adalah ketika hidangan langit sudah kita raih, karena kita sudah mengalami keterbukaan, maka puncaknya kita akan memperoleh kemenangan. Dan siapa yang memperoleh kemenangan? Mereka yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, yang tahu jalan pulangnya, bebas rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih, bebas rasa kecewa, sudah selesai hidupnya, maka dia sudah tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bicara benar apa adanya, tidak pernah manipulasi, tidak bisa ditipu oleh orang lagi. Dan dia pun tidak menipu siapa-siapa. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Jadi orang yang memperoleh kemenangan adalah mereka yang sudah pulang kepada Allah di kehidupan yang sekarang. Dan pulang kepada Allah tidak usah menunggu kematian datang. Pulang itu bisa sekarang. Siapa orang yang sudah pulang? Orang yang sudah kenal kembali jati dirinya. Orang yang sudah sadar kembali siapa dirinya, sadar kembali siapa dirinya, dia sudah pulang. Makanya ciri orang yang sudah pulang, itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu validasi dari luar, bahagianya sudah dari dalam. Tidak perlu persetujuan dari siapapun, sudah selesai. Maka ciri orang yang sudah pulang, di Quran digambarkan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kolbunya sudah sakinah. Tidak reaktif lagi, tetapi kreatif. Ulangi kata-kata saya. Tidak reaktif, tapi kreatif. Nah, orang yang kreatif itu setiap saat dia menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kelimpahan, dia menarik semua hal-hal positif dalam hidupnya. Nyaris tanpa upaya, dia bisa menarik semua yang dia dampakkan dalam hidupnya. Dan banyak lagi ciri yang lainnya. Mau begitu? Mau begitu? Pulang. Pulang. Oke, judulnya sudah bisa dipahami? Oke. Nah, saya kan sudah janji. Hari ini kita akan menodai keperawanannya Al-Quran. Dan mohon fokus. Karena hari ini saya akan berbicara dalam sekali. Kalau ada hal-hal yang dirasa belum tune in dengan saya, bersabar saja. Barangkali kedewasaan spiritualnya belum sampai di situ. Makanya buat para sahabat yang tidak siap mendengarkan kajian ini, gak usah, skip aja YouTube saya. Yang belum dewasa mendengarkan kajian ini, lewat saja. Ini kajian buat orang yang berpikir. Yang ngeyel tino berpikir, udah lebih bagus, jangan tambah karma buruk lah. Ya. Yang lama aja masih banyak utangnya, bikin utang baru. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya sampaikan. Tetapi hari ini kajiannya agak berbeda. Jauh menusuk lebih dalam lagi. Yuk kita mulai dari awal. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Itu terjemahannya. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum.
Inni akhluqu lakum minatin kahayati thair fanfuhu fihi fayakunu thairan biiznillah wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Begitu. Paham? Pasti enggak kan? Tapi kan kalian kalau sudah baca begitu langsung tutup Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Betul enggak? Allahumma arhamna bil Quran. Padahal enggak dapat apa-apa dari Qurannya. Enggak dapat petunjuk, enggak dapat apa-apa. Betul enggak? Lucu kalian itu. Jadi terjemahannya dan Rasul bertemu Bani Israel. Perhatikan saya. Rasul bertemu Bani Israel. Apa maksudnya? Siapa Rasul? Ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu orang yang dapat ilmu hanya untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Rasul orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan diberi izin bicara untuk menyampaikan pada orang lain. Itu Rasul. Rasul itu adalah pembawa risalah. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah utusan. Nah ini jarang diterjemahkan. Coba sekarang kata Rasul diterjemahkan, utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Ya toh? Siapa utusan? Ya siapa saja. Allah bisa mengutus siapa saja kok. Betul nggak? Tapi ada cirinya Rasul itu. Nah, cirinya kata Quran nih, bukan kata saya. Yang pertama, ciri Rasul itu bisa menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Awas ya, Rasul itu tidak pernah sekolah kedokteran. Rasul bukan dokter mata. Jadi buta yang di sini tidak ada kaitannya dengan kebutaan mata lahir. Kan Rasul itu diutus pembawa risalah untuk menyampaikan berita gembira tentang urusan-urusan spiritual, urusan rohani, bukan urusan rumah sakit. Paham ya? Jadi kebutaan di sini jelas bukan kebutaan mata yang ini. Tetapi kebutaan mata rohani kita. Sehingga kita tidak mendapatkan hidangan dari langit. Karena mata kita masih tertutup. Oke? Paham ya? Apa ciri yang pertama? Rasul itu ciri yang pertama mampu menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Saya ingin menyampaikan data sains. Ternyata manusia itu mulai buta mata kalbunya kepada Tuhan itu di hari ke-8 dari kelahirannya. Hari pertama masih ingat, hari kedua masih ingat, hari ke-8 lupa pada penciptanya. Coba udah hari keberapa? Udah hari keberapa? Betul nggak? Makanya kalian ketika sholat Allahu Akbar kan ngacapruk. Jalan-jalan. Betul nggak? Ke pasar, kemana. Baru sadar kembali kalau sholat setelah Assalamualaikum. Betul Pak gitu? Betul Pak gitu? Tapi kita nggak pernah jujur. Terus kita bungkus diri kita dengan topeng-topeng. Seolah-olah kita sudah mencapai kesucian. Makanya tidak heran. Ya, yang ininya hitam pun masih melakukan pelecehan. Apalagi yang enggak. Pulang umroh pun korupsi. 60 miliar. Padahal baru pulang. Hanya status sosial, hanya gengsi kalau pernah ke sana. Hanya status sosial bahwa saya pernah berfoto dengan orang sana, namanya unta. Ciri yang pertama dari Rasul itu adalah menyembuhkan orang yang berpenyakit buta sejak dari lahir. Kemudian ciri Rasul yang kedua adalah mampu menyembuhkan penyakit kulit. Bukan panu.
Bukan eksim. Bukan gatal-gatal. Masa Rasul ditugasi ngurusi yang begitu? Penyakit kulit itu penyakit luar. Orang ngerti sesuatu cuma kulitnya aja, dangkal, gak tahu dalamnya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Mampu menghidupkan orang mati. Awas. Masa Rasul itu taat sama Allah, orang yang sudah mati dihidupin lagi? Kan selama ini begitu pemahaman kita. Bukan itu. Orang yang mati kesadarannya, orang yang sudah mati sejati dirinya, orang yang sudah melupakan jati dirinya, itu orang mati. Dan mereka harus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, dibangkitkan dari kematian itulah kiamat. Makanya kiamat digambarkan diawali dengan hancurnya alam semesta. Itu simbolik. Makanya kalian kalau mengalami kiamat pasti hancur dulu. Rumah tangga berantakan dulu baru bangkit. Kan begitu. Betul nggak? Usahanya hancur dulu baru sadar. Kan begitu. Jabatannya habis dulu, runtuh dulu baru bangkit. Kan jarang orang yang sedang menjabat ada di ruang pengajian seperti ini. Jarang orang sukses juga ada di tempat ini. Maaf ya, jarang. Yang ada di tempat kayak gini tuh orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, penyakit, ya, banyak masalah, jabatan gak punya lagi, pensiun, baru nyampe sini. Tapi kita nggak ngerti-ngerti, kiamat itu selalu hancurnya alam semesta. Bukan. Semua yang bersifat jasmania, hancurkan dulu sama Allah. Supaya bangkit ruhaniahnya. Ngerti sekarang? Ngerti? Mau kapan kiamatnya? Ya sekarang. Udah hancur gitu, babak belur, nggak bangkit-bangkit. Jadi sebetulnya hancurnya segala yang bersifat materi itu panggilan dari Allah. Bahwa jalan kamu terlalu jauh. Balik kata Allah, balik pada jati dirimu. Kapan? Sekarang. Napas itu bukan besok. Napas itu bukan kemarin. Napas itu sekarang nih, sekarang di sini. Masa nggak sadar? Bernapas nggak Bapak Ibu? Kapan? Nah itu kehidupan. Mumpung masih hidup, yuk bangkit. Jangan nunggu nanti, sekarang. Apa ciri Rasul? Diulang lagi. Satu, bisa menyembuhkan penyakit buta. Buta apa? Buta ruhani, buta kolbu itu. Dua, dapat menyembuhkan penyakit kulit. Tahu penyakit kulit? Iya. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya penyakit kulit itu menular. Penyakit kulit yang fisik juga menular. Eksim menular, gatal-gatal menular, panu menular. Nah, orang yang berpenyakit kulit dalam agama nular juga. Lihat orang yang berpenyakit kulit gampang menghakimi orang. Gampang menyesatkan orang. Merasa dirinya paling benar. Sebar kebencian itu pada orang lain. Menular kebenciannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, biar pada ngerti semuanya. Apa ciri yang ketiga? Mampu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Kan banyak orang yang hidup itu tidak berkesadaran. Mati ingatannya kepada Allah. Mati jati dirinya sehingga tidak ingat lagi pada asal usul dirinya sendiri. Oke? Kata siapa? Ciri Rasul yang tiga ini kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Oke. Sampai sini ngerti ya? Oke, lanjut dulu. Nah, Rasul bertemu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia, kalian. Isra itu berjalan. Bahasa Arab. Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja. Mau orang Garut, mau orang Tasik, orang Kerawang, mau orang Riau, orang Medan,
Papua, Amerika, Austria, Jerman, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, di Quran disebutnya Bani Israel. Makanya sangat masuk akal kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Karena dia on the track, ada di jalannya Tuhan. Ya bersama Tuhan pasti unggul, Tuhan Maha segalanya. Masuk akal. Mau jadi Bani Israel. Nah, jadi ayat ini bicara tentang dialog antara siapa? Antara Rasul dengan Bani Israel. Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kan Quran itu kontekstual. Quran itu konseptual. Quran itu berlaku di sepanjang zaman. Bukan hanya dulu. Apa sekarang masih ada Rasul? Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad. Gelarnya. Kalau ada orang yang mengaku Rasul sekarang kalah populer. Tetapi tugas-tugas kerasulan harus ada sekarang. Harus ada. Di mana keadilan Allah? Kalau tugas kerasulan selesai sampai Nabi Muhammad. Sedangkan kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Jadi kalau kita ini tidak dapat berita tentang kebenaran. Ya salah Allah, tugasnya sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan. Ya, al ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad itu sudah menyiapkan penerusnya. Dulu ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya, sampailah sekarang istilahnya bukan Rasul lagi, ulama. Jadi kalau Rasul itu cirinya 3, berarti ulama cirinya berapa? 3, kalau dia pewaris. Makanya kalau mau lihat pewaris atau bukan, jangan lihat bulunya. Saya nggak punya bulu. Ya karena memang orang tua saya, ibu saya nggak berbulu. Ya kayak gini hasilnya. Saya udah pakai muncang, pakai apa? Nggak keluar, Bu. Jadi masa saya harus paksa-paksa gitu? Oke, lanjut ya. Dalam konteks kekinian, ya. Jadi yang disebut dengan Rasul bertemu Bani Israel itu dalam konteks kekinian adalah ulama yang mewarisi 3 ilmu ini. Bertemulah dengan para pencari kebenaran yang sedang bingung dalam perjalanan hidupnya. Siapa itu? Nah, gitu. Kan kontekstual, paham sampai sini? Oke, nah lanjut kata-katanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul dulu, kalau sekarang kata ulama yang mewarisi, bukan yang ngaku-ngaku. Bapak Ibu, kalau cuman pakai dandan segala dipakai, aduh 150.000. Silahkan gak percaya ke Tanah Abang. Udah dapat ini, dapat sama dapat, udah 150.000 dapat. Persoalan kita bukan itu. Itu topeng luar, kulit. Kita butuh esensi, butuh bukti, butuh orang yang bisa mewujudkan 3 tadi. Apa tadi? Buta mata kolbu. Banyakkah yang buta mata kolbunya? Perlu ditolong. Banyakkah yang berpenyakit kulit? Perlu ditolong. Banyak orang yang kehilangan kesadaran dalam hidup. Perlu ditolong. Oke? Nah, lihat sekarang. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dulu kepada Bani Israel. Konteks kekinian adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Dan setiap zaman pasti ada. Bahkan Allah mengatakan di Quran, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Dan aku tidak mengutus mereka kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan tadi saya bacakan bahasa Arab, kalian gak ngerti.
Betul nggak? Setelah diterjemahkan baru pada ngeh. Paham sampai sini? Ya tentu saja, ya tentu saja, ya tentu saja kita harus cerdas memahami ini. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku, kata Rasul, telah datang kepadamu. Siapamu di situ? Bani Israel, masa pusing. Belajar menyimak ya. Kalian ini kayaknya kurang bagus ya pelajaran membacanya dulu. Menyimak ya, belajar menyimak. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Bani Israel. Gimana kalian? Kayaknya kurang minum kalian tuh ya. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Nah, telah datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Makanya seorang Rasul itu bertemu Bani Israel itu membawa tanda. Tanda siapa? Tanda Tuhan. Gak kaleng-kaleng. Nah, dalam konteks kekinian berarti mereka yang mewarisi ilmunya Rasul pun membawa tanda itu. Clear? Lanjut. Yaitu aku siapa? Rasul. Membuat untuk kamu siapa? Bani Israel. Sampai segitunya saya ngajar. Keterlaluan sama kalian itu. Tapi kalau segitunya saya mengajar masih gak ngerti lagi. Aduh, saya bingung mau ngajar gimana lagi. Ulangi. Yaitu aku siapa? Nah, membuat untuk kamu siapa? Berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia Bani Israel menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Loh, kok di sini ujug-ujug muncul kata burung? Karena yang dibicarakan oleh Rasul ini kan hidangan langit. Hidangan langit itu hidangan dari alam yang tinggi. Menjangkaunya harus pakai kendaraan. Kendaraannya harus terbang. Makanya muncullah kata burung. Indah gak Quran? Wih, keren banget. Makanya kita sentuh sekarang keperawanan Al-Quran sedikit aja. Yang dalam-dalam kaget kalian. Ya, nyentuh aja, nggak perlu jadi anak. Paham sampai sini? Dibentuk jadi apa? Burung. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Aduh, itu segitu jelasnya, tapi banyak yang nggak ngerti. Terlalu sibuk kalian jadi panitia Isra Mi'raj. Karena tidak pernah yang cari esensi. Pokoknya kalau sudah peringatan rame-rame bikin panggung ngalangin jalan. Ganggu orang. Nyanyi-nyanyilah sedikit bahasa Arab. Besok buruan bala. Sampah berserakan di mana-mana. Udah. Tahun berikutnya gitu lagi. Esensinya nggak pernah ada. Sekarang kita bicara esensi. Bermutu sedikit deh kalau ngaji. Sayang udah jauh-jauh nggak ke sini ketemu saya. Saya kasih yang bermutu. Sampai sini ngerti? Jadi Bani Israel ini harus dibentuk jadi apa? Jadi burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Terbang kemana? Melewati puncak-puncak kesadaran. Kan kesadaran manusia itu berlapis-lapis. Nah ini sampai mencapai puncaknya kesadaran. Bahasa Qur'annya puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Keren banget. Pakai apa Nabi Muhammad? Buruk itu simbolisasi. Bukan kendaraan yang sebenarnya seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan. Itu simbol. Paham? Disitulah perlunya kita bertemu dengan Rasul. Tetapi Rasul sudah tidak hidup sejaman dengan kita. Disitulah kita perlu bertemu dengan mereka yang tahu ilmunya Rasul. Yang mewarisi. Supaya burungnya nggak salah. Paham sebenarnya? Burung punya sayap nggak? Burung terbang apa merangkak?
Kalian terbang apa merangkak? Makanya kalian tuh merangkak terus, nggak terbang-terbang. Makanya nggak pernah dapat hidangan dari langit. Hidangannya eta deui, eta deui. Bahkan hidangan bumi pun nggak bermutu. Ambeien. Ada yang ambeien nggak di sini? Nggak bermutu tuh makanya. Sampai nongol itu anus. Nggak bermutu. Ya kenapa? Sering ngeden. Kenapa ngeden? Karena makannya nggak pakai otak. Harusnya makan tuh minum dulu air hangat. Baru makan sayur, makan buah. Betul nggak? Baru protein. Itu. Terakhir karbo kalau masih butuh. Ini karbohidrat duluan. Itu pun minum kalau sudah kesedek. Betul nggak? Ya sudah di ujung anus jadi keras. Ngeden, nongol dengan anusnya. Tuh, udah gitu takdir katanya. Kalian tuh memang luar biasa ya. Sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit Allah harus menanggung risiko dari perbuatan kamu sendiri. Gak ada rasa malunya. Paham sampai sini? Yuk kita lihat. Jadi ngerti ayat ini. Harus dibentuk jadi apa? Burung. Berarti kita harus apa? Ini bahasa simbol. Oh berarti saya mulai sekarang harus terbang. Jangan merangkak terus. Makanya di Quran dikatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Coba kalau saya tanya kalian. Mendaki ke atas atau ke bawah? Nah, mendaki itu meniti alam-alam tinggi. Supaya bisa menemukan hidangan langit. Bermutu. Nah hidangan langit itu sering disebut dengan sifat-sifat terpuji. Terpuji bahasa Arabnya Hamid. Orang yang terpuji oleh bahasa Arab disebut Muhammad. Jadi learning to be. Bukan cerita Muhammad kita itu. Harus menjadi Muhammad. Mewarisi sifat-sifat yang terpuji itu. Sifat yang terpuji adalah sifat-sifatnya Allah. Ih keren banget. Ngerti ayat ini sekarang? Ngerti? Oke, lanjutkan. Nah, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu. Setelah ini kita jadi tahu apa yang harus kita makan, apa yang harus kita simpan di rumahmu. Rumah apa? Rumah fisik atau rumah spiritual? Ini cerita spiritual, cerita hidangan langit, bukan cerita fisik. Maaf Bapak Ibu, sekarang di rumahmu kosong melompong, gak ada makanan. Akibatnya apa? Si jiwa ini menjerit. Harta banyak, duit banyak, tapi hidup merasa hampa. Jabatan tinggi sudah dicapai, apapun yang kita mau secara fisik sudah dicapai. Tapi hampa, tidur saja harus pakai obat tidur. Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Saya kaget setelah saya membuka sesi konsultasi pribadi. Ternyata yang kayak gini banyak. Kalau orang Jawa Timur bilangnya banyak. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut. Lihat saya semuanya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syirati mustaqim. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Tuh, menjadi tertutup ngerti? Ulangi. Wa kaifa takfuruna. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Siapa kamu? Ya kamu. Mau siapa lagi? Bukan aku. Kamu. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Menjadi tertutup berarti pernah terbuka? Ulangi. Ini kalimat indah. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Berarti pernah terbuka? Lihat saya semuanya. Semua kita itu pernah terbuka. Maka ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ditanya apakah aku ini Tuhanmu? Yes,
engkau adalah Tuhanku. Kita ini pernah terbuka. Maka Allah bilang, bagaimana kamu menjadi tertutup? Kemudian wa antum tujla alaikum ayatullah. Padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepada kamu. Sudah disampaikan? Sudah. Kan waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Pelan-pelan ya ngajinya supaya jelas ya. Perlu bahasa Arabnya aja atau Indonesianya? Tuh kan perlu Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Arab udah ngerti. Ya lanjut ya. Bagaimana kamu menjadi tertutup padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepadamu? Clear? Oke. Untuk siapa ayat ini? Untuk kalian. Jangan buat orang lain ngaji itu. Buat saya gitu. Ya. Nah. Dan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu. Bahkan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu, kata Allah. Kok nggak sadar? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh pada Allah? Yang sudah tahu lagi Allahnya, yang sudah kembali lagi kepada Allahnya, baru bisa berpegang teguh pada Allah. Yang belum kembali mah berpegang teguh pada harta, pada jabatan. Sampai kapan kalian begitu? Ini kajian mahal Bapak Ibu. Mahal. Saking mahalnya gak usah bayar. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keren ayatnya. Ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Dengarkan kajian-kajian saya tentang Siratal Mustaqim, sudah sangat banyak. Clear sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Al-Maidah surat 5 ayat 110. Ya. Mau saya bacakan Arabnya atau Indonesianya? Saya kasih pilihan. Oh Indonesianya aja. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan baca Indonesianya.